Halo semuanya, balik lagi bareng aku Aristia Faradisa. Video kali ini aku akan bahas tentang tips untuk belajar SBMPTN. Sebelum lanjut untuk menonton videonya, kalian yang baru datang ke channel aku, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, share. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bermanfaat, bisa berkembang, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Ingin belajar, pasti semuanya udah pada belajar. Tapi kali ini konteksnya adalah belajar untuk persiapan UTBK SBMPTN. Tentunya dari materi udah berbeda kan dari sebelum-sebelumnya, dari kalian SMA. Nah, kalian dituntut untuk belajar mandiri. Materinya lebih banyak dan lebih luas. Bukan hanya menguji kita untuk bisa, tetapi nalar dan strategi juga diperlukan. Jadi, belajar untuk UTBK ini harus serius, sungguh-sungguh, gak boleh main-main. Mindset belajar juga harus dirubah. Belajar harus punya target dan tujuan. Ini demi masa depan kalian masing-masing. Belajar UTBK itu nggak diajari dari sekolah. Sekolah tidak memberi materi, latihan soal, ataupun tryout tentang UTBK. Semua dimulai dari kesadaran diri sendiri. Yang mau kuliah kan kalian, bukan SMA. So, buatlah belajar UTBK SBMPTN sebaik mungkin dengan menyimak tips dari aku berikut ini. Oke, tips yang pertama. Pahami konsep, bukan soal. Mengapa konsep? Karena konsep itu menjadi dasar dalam mengerjakan soal. Kalau kalian nggak paham konsep itu sama aja. Soal itu bisa divariasi, bisa diubah dengan bentuk apapun itu. Nah, jika kalian nggak paham konsep, ketika menemukan soal yang baru, pasti kalian akan bingung, soal ini harus diapain sih? Pakai cara apa? Kok aku nggak bisa-bisa ya? Nggak nemu-nemu jawabannya, gitu. Terus endingnya pasrah, terus ngasal, atau bahkan ngitung kancing baju. Bercanda guys. Jadi inilah perlunya paham konsep. Gini deh, kalau dulu kalian SMP SMA, pastinya kan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan rumus. Nah, jika kalian bertemu dengan soal itu, pastinya setelah apa aja yang diketahui terus dimasukkan ke dalam rumus kan. Nah, di sana kalian dituntutnya itu hafalan, harus bisa hafal rumus. Nah, itu kan lebih mudah kan guys, gitu. Beda dari materi dan soal UTBK SBMPTN. Nah, di sini nalar kalian harus jalan. Kalian dituntut untuk bisa menalar soal, kalau bisa mengerjakan soal itu dengan cara kalian sendiri. Tetapi menemukan hasilnya tuh sama. Kalian bisa menjabarkan dengan cara kalian sendiri. Nah, jika kalian udah seperti itu, berarti kalian udah paham konsep. Bagian pemahaman konsep kalian tuh udah jalan dan terolah. Tips yang kedua yaitu banyak latihan soal. Nah, latihan soal ini juga nggak boleh ngasal guys. Misalnya sehari 100 soal. Itu menurut aku nggak efektif sama sekali. Sama aja maksa diri sendiri, dan endingnya nanti nilai-nilai kalian, tryout kalian itu jelek. Itu salah sih strateginya menurut aku. Latihan banyak soal emang perlu. Misalnya kalian juga punya target kan setiap harinya, misalnya memang harus mengerjakan banyak soal. Tetapi lihat-lihat dulu kan pada saat mengerjakan tuh bisa apa enggak. Terus hasilnya gimana gitu. Apa kalian cuma ngasal aja, yang penting sehari misalnya 100 soal gitu. Nah, jadi mengerjakan soal itu juga harus secara bertahap. Pelan-pelan. Misalnya kalian latihan 5 soal dulu. Nah, situ kalian cari tahu kalian kurang pahamnya di mana. Kalau salah karena apa? Cari tahu kesalahannya letaknya di mana. Terus perbaiki. Kalau salah, langsung aja cari jawaban beserta caranya. Cari tahu pembahasannya. Terus kalian evaluasi lagi, introspeksi lagi, dan perbaiki supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Terus jangan cuma kalau salah ya salah. Ayolah effort, inisiatif, untuk cari tahu kesalahan kalian di mana. Semangat, kalian harus bisa melawan soal itu. Kalian harus tertantang supaya bisa mengerjakan semua soal itu. Kalian harus punya target yang tinggi guys, jangan hanya kalah dengan satu soal atau beberapa soal. Usahakan benar di semua soal. Ini ada 4, evaluasi, koreksi, introspeksi, dan perbaiki. Ketiga, yaitu cari sumber yang terpercaya. Nah, belajar UTBK kan dari diri kalian sendiri ya. Nah, makanya banyak-banyak cari referensi-referensi. Menurut aku, sebenarnya satu buku itu cukup. Tinggal kalian eksekusinya gimana. Cuma kalau kalian beli banyak buku, dari manapun itu, tentang buku-buku UTBK, SBMPTN, dengan merek apa aja, tapi ujung-ujungnya nanti ditumpuk, nggak kebaca, alasannya macem-macem, nggak sempet baca, nggak sempet buka, dan lain-lain itu, bla 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 bla, buang uang aja kan. Nah, yang penting itu niat, efektif,
produktif, dan satu lagi konsisten. Satu buku kalau kalian rajin baca, pahami, ulang-ulang, menguasai semua materinya, itu udah lebih dari cukup. Nah, jangan lupa cari buku yang direkomendasikan dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang keempat, yaitu fokus dalam setiap mapel. Maksudnya, kalau kalian belajar sehari-hari itu sehari harus fokus dalam satu mapel aja. Jangan campur-campur, jangan kebanyakan materi, jangan kebanyakan mapel. Misalnya, sehari kalian belajar kuantitatif, fisika, kimia, bio, jangan gitu. Itu sama aja kurang efektif. Jangan ngegas semua mapel. Makanya pentingnya membuat schedule itu di sini. Jadi tahu kalian hari ini belajar apa, mulai dari jam berapa, selesai jam berapa, terus target kalian misalnya dalam mengerjakan soal itu apa, target kalian membaca materi itu bagaimana, itu semuanya sudah terencana. Jadinya lebih tertata gitu loh. Kalau campur-campur fisika, kimia, biologi dalam sehari itu rasanya tuh pusing kan, pasti kan juga pasti bingung. Nantinya materi yang kalian pelajari malah nggak masuk ke otak. Belajar itu enak dibuat santai, tetapi materi yang kalian pelajari itu masuk gitu loh. Misalnya kalian lebih efektif kalau belajar 30 menit daripada belajar seharian berjam-jam tetapi endingnya nggak ada hasilnya 0. Sama aja bohong deh. Jadi jangan sia-siain hari-hari kalian ya. Yang kelima yaitu buat progres belajar. Progres ini bagian dari evaluasi hasil belajar kalian setiap hari. Kamu bisa nyatat hasil-hasil belajar kalian di sebuah buku, itu bukunya khusus progres belajar. Di sana kalian catat hari ini udah sampai mana, targetnya apa aja yang udah terpenuhi, terus hasil tryout kalian tuh gimana, apakah meningkat, tetap, atau turun, materi yang masih kurang apa aja, yang masih kurang paham, yang masih perlu diperbaiki itu apa aja. Evaluasi secara detail, bukan hanya dari hasil sebuah nilai. Progres ini bisa mengukur diri kalian seberapa jauh kemampuan kalian, apakah sudah stabil, sudah baik, dipertahankan, atau masih perlu belajar lebih giat. Kalian juga bisa bikin catatan yang rapi. Kalau sekarang kan banyak ya yang udah jago-jago lettering, bikin catatan yang bagus-bagus gitu. Ya ampun, itu gemes banget deh. Kalian kreatif, bisa diberi warna-warna gitu. Dan merupakan bagian dari cara belajar kalian sendiri. Misalnya kalian enaknya buat catatan yang rame-rame warnanya gitu. Atau kalian mau catatan yang simpel, itu tergantung kalian. Itu bisa membantu kalian dalam belajar, bisa membantu kalian dalam menghafal. Oh ya, kalau menghafal kalian juga bisa membuat jalan kedai. Yang paling penting, buatlah target belajar. Mau nggak mau, hari itu harus selesai. Targetnya ini harus diselesain hari ini juga, hari itu juga. Jadi lebih disiplin. Ingat, belajar UTBK harus enjoy, santai, jangan dibawa beban. Kalau capek ya istirahat. Jangan dipaksakan diri ini. Jangan dipaksakan otak ini gitu. Diri kalian juga perlu istirahat, juga perlu tidur yang cukup, jangan sampai sakit. Dan ingat satu lagi, fokus. Fokus dengan diri kalian sendiri. Fokus dengan kalian belajar tuh sampai mana. Fokus dengan strategi belajar kalian. Jangan terlalu mengurusi teman kalian, mengurusi orang lain. Nantinya strategi yang udah kalian atur sebaik mungkin, yang udah baik bener nih selama ini, itu bakal berantakan. Karena kalian gak fokus dengan diri kalian sendiri. Ingat, ini adalah target dan tujuan kalian untuk kuliah di PTN. Terus kalau belajar, kalian juga bisa mencari tempat yang enak. Misalnya, kalau di kamar terus kan bosan kan? Kalian bisa keluar, belajar bareng teman-teman, atau cari tempat yang senyaman mungkin. Mungkin kalian belajarnya enak kalian sendiri gitu. Kalau sendiri mungkin lebih fokus. Kalian mungkin nyamannya enaknya yang rame-rame gitu, bareng-bareng teman itu juga boleh. Yuk, yang mau UTBK SBMPTN, persiapan dari sekarang ya. Atur strategi belajar kalian. Jangan ucapkan kata nggak bisa, males, mager, bahkan rebahan. Ini bukan waktunya, ini demi masa depan kalian. Yuk dilawan, jangan santai-santai terus, ntar kaget. Jangan sampai aku dengar kalian nanti menyesal di akhir. Bagi kalian, para pejuang PTN 2021 dan seterusnya, tetap dijaga semangat belajarnya ya, jangan kasih kendor. Kalian pasti bisa.
Guys, sekian video dari aku tentang tips belajar UTBK SBMPTN. Kalian boleh komen di bawah video-video apa lagi yang akan aku buat selanjutnya. Kalian juga bisa menambahkan atau bisa cerita gimana sih pengalaman kalian belajar selama ini, progres kalian belajar sampai mana, atau yang mau belajar bareng mungkin bisa kalian komen di bawah, bisa buat grup-grup belajar, jadi lebih semangat kan belajarnya. Jangan lupa support channel ini, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik loncengnya, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa bermanfaat, berkembang, bisa semakin terdepan. Aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you, dadah!